Selamat datang di channel baru saya, Krispedia. Dalam channel ini, selain memperkenalkan beragam ilmu seputar Tosanaji, Anda juga akan mendapatkan penawaran berbagai macam koleksi pusaka keris dari saya yang bisa Anda mahirkan dan gunakan untuk menunjang kehidupan Anda dalam hal kerezekian, kewibawaan, asmara, rumah tangga, karir, dan urusan spiritual lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi www.kolektorkeris.com atau menghubungi nomor yang ada di bawah sini. Silakan subscribe, like, komen, dan share jika video-video dari dalam channel ini bermanfaat untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Di video kali ini saya ingin menjawab ada sedikit pertanyaan yang menarik dan saya ingin ulas pertanyaan ini. Berikut pertanyaannya adalah dari seorang klien saya. Salam, semoga panjenengan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Oh ya Pak, ada sedikit unek-unek dari hasil ngobrol dengan teman dan membaca beberapa buku tentang esoteri atau isi keris, juga beberapa pendapat abdi dalam keraton yang berkecimpung mengurusin pusaka-pusaka. Disebutkan bahwa sharing keris yang tampilannya sederhana tapi malah mempunyai daya yang hebat atau luar biasa. Ini membuat saya bertanya-tanya karena sering bertabrakan dengan konsep bahwa keris dengan bahan yang tampil bagus, yang notabene buatan empu ternama, tidak selalu mengutamakan daya gaibnya. Nah, padahal secara logika jika empu ternama yang membuat pasti tidak akan sembarangan, baik itu bahan, tirakat, dan hasil akhirnya setelah jadi. Oke. Ada seorang teman yang memberi sedikit masukan kepada kenapa hal ini terjadi. Kenapa pada saat pembuatan keris yang baik dalam hal esoteri maka akan dibuat dengan sikap pasrah total dan sebagainya. Oke, ini masih banyak. Nah, ini perlu diketahui untuk Anda. Untuk Anda yang masih bertanya-tanya, apakah keris yang bagus itu energi atau tuahnya minim, atau malah sebaliknya keris yang sederhana malah tuahnya bagus. Namun sebelum itu perlu Anda ketahui tentang bagaimana profesi seorang empu. Nah, profesi sebagai seorang empu keris itu tidak bisa seperti yang dipikirkan oleh manusia zaman sekarang, bahwa empu perkerisan adalah sama dengan seorang pandai besi atau pengrajin keris. Seorang empu keris di zaman dahulu sama sekali tidak dapat disamakan dengan itu. Disamakan dengan pengrajin benda-benda senjata saja itu tidak bisa. Apalagi disamakan dengan seorang pandai besi atau pengrajin yang membuat alat-alat pertanian dan perlengkapan memasak. Keris-keris hasil karya mereka pun itu tidak dapat disamakan dengan golok, pisau, kapak, arit, atau sejenis senjata yang lain. Seorang empu juga tidak dapat disamakan dengan pedagang dan pengrajin keris zaman sekarang. Juga tidak dapat disamakan dengan praktisi paranormal dan praktisi ilmu gaib di zaman sekarang. Ini sangat berbeda jauh. Nah, untuk menjadi seorang empu keris, seorang harus memiliki wahyu dewa dalam dirinya yang berkenan dengan keempuan. Begitu juga dengan isi gaib keris. Mereka mau turun untuk mengikuti kepada seorang manusia hanya jika diminta oleh seorang spiritualis atau empu keris yang memiliki wahyu dewa dalam dirinya. Oke. Seperti yang sudah saya tuliskan dalam buku yang berjudul Status Keris dan Kelas Keris. Keris-keris yang dibuat oleh para empu ada tingkat-tingkatannya, ada kelas-kelasnya, yang sisi kegaiban kerisnya akan sebanding dengan wahyu yang sudah ada pada si manusia pemilik keris, dan sesuai juga dengan status si manusia itu sendiri. Kemampuan para empu keris dalam membuat keris dan mendatangkan gaib keris yang sesuai dengan masing-masing jenis, dan kelas keris pun terbagi sesuai kualitas masing-masing berdasarkan kelas atau tingkat kualitas wahyu dewa yang sudah diterima oleh masing-masing empu keris. Jadi tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan pribadi manusia sang empu keris dalam membuat keris. Ini agak sedikit tinggi pembahasannya. Dalam pembuatan keris
Empu keris zaman dulu mendatangkan gaib keris jenis wahyu. Karena selain bisa dipastikan bahwa gaib kerisnya itu adalah dari golongan yang baik, juga supaya perpaduan antara wahyu dewa yang sudah ada pada diri si pemilik keris dengan gaib wahyu dari kerisnya itu bisa menghasilkan suatu sinergi kegaiban yang selaras dan berlipat-lipat ganda kekuatan pengaruhnya. Nah, oke. Ini sedikit wawasan, semoga bisa dipahami tentang konsep dari sang empu. Poinnya adalah di dalam membuat keris itu ada beberapa poin yang perlu Anda ketahui. Seorang empu keris tidak sama dengan pandai besi atau pengrajin keris pada zaman sekarang, dan keris-keris hasil karyanya juga tidak dapat disamakan dengan jenis-jenis senjata yang lain. Seorang empu keris adalah seorang spiritual sekaligus seorang yang berderajat tinggi dalam dunia keagamaan, setingkat dengan pemuka agama, brahmana atau panembahan. Seorang empu keris adalah seorang yang sudah mandito, tidak mengejar harta duniawi. Sekalipun seorang empu keris sudah menjadi sangat kaya karena besarnya imbalan yang diterimanya, tetap saja mereka akan mengedepankan kesederhanaan hidup. Keris-keris yang mereka buat untuk diri mereka sendiri pun biasanya sederhana, tidak menggunakan simbol-simbol dan aksesoris kemewahan. Selanjutnya, keris-keris yang dibuat oleh seorang empu keris, bentuk fisiknya, watak dan kesaktian gaibnya selalu disesuaikan dengan pribadi si manusia, calon pemiliknya. Kesaktian dan kegaiban dari sebuah keris tidak ditentukan oleh mewah atau tidaknya sebuah keris, tetapi lebih ditentukan oleh pribadi si manusia untuk siapa keris itu dibuat. Keris-keris mewah dan mahal dan terbuat dari bahan yang baik tidak selalu berkesaktian tinggi. Sudah saya jawab. Keris-keris yang bentuknya sederhana tidak selalu berkesaktian rendah. Keris-keris yang dalam pembuatannya ditunjukkan untuk menjadi lambang kebesaran sebuah keraton atau kerajaan, kadipaten ataupun kabupaten pasti mewah, berwibawa dan sakti. Keris-keris untuk kesatria dan orang-orang yang sering terlibat peperangan atau pertarungan pasti lebih sakti dibandingkan keris-keris untuk orang yang tidak sering terlibat peperangan atau pertarungan. Nah, keris-keris untuk seorang panembahan, walaupun tuah utamanya untuk karisma dan pengayom, teduh dan tidak angker, pasti sakti karena berguna untuk melindungi orang-orang yang berlindung kepadanya, juga supaya sebanding dengan panembahan itu sendiri yang biasanya juga sakti. Dari sini mungkin pendapat dan wawasan Anda bisa terbuka terkait perbedaan dari keris yang sederhana maupun mewah antara sakti dan tidaknya. Sehubungan dengan adanya pertanyaan seorang kayak saya yang menanyakan biasanya kekuatan kodam keris Jawa sampai beberapa kuat, nah, itu juga ada di sini juga akan saya jawab. Oke. Mengenai kekuatan kodam dan kegaiban keris itu bervariasi. Faktor penentunya adalah yang pertama, empu pembuatnya. Empu keris terbagi menjadi empu desa, empu kelas menengah, dan empu kerajaan. Penentunya adalah kualitas wahyu dewa pada masing-masing empu yang tadi sudah pertama saya sebutkan, bukan semata-mata kemampuan pribadi sang empu keris dalam membuat keris. Karena isi gaib keris Jawa bersifat wahyu, maka empu desa tidak akan mampu membuat keris-keris keningratan. Empu desa dan empu kelas menengah tidak akan mampu membuat keris keraton yang di dalamnya terkandung wahyu keraton.
jenis tuahnya, dan untuk siapa keris itu dibuat. Kalau tuah utamanya untuk kerejekian, biasanya kekuatan gaibnya setara dengan 60 sampai 80 md. Kalau tuah utamanya untuk kesaktian, kesepuhan dan wibawa atau juga kekuatan gaibnya 80 md, sampai lebih dari kekuatan gaib Ibu Ratu Kidul dan kepercayaan yang tinggi seperti yang lainnya. Kalau tujuan utama pembuatannya adalah untuk menjadi keris pusaka kerajaan atau menjadi lambang kebesaran sebuah kerajaan, kadipaten atau kabupaten, biasanya kekuatan gaibnya lebih dari gaib Ibu Ratu Kidul. Tetapi seberapapun tingginya kekuatan gaib di dalam sebuah keris, sesuai tujuan keris itu dibuat ya untuk mendampingi kehidupan si manusia pemilik keris dan sejalan dengan kekuatan sugesti pemiliknya pada kerisnya. Keris-keris itu dapat melindungi dan melipat gandakan keberhasilan dalam kehidupan si manusia atau si pemiliknya. Oke, sesuai dengan jalan hidupnya masing-masing, dan keris itu mampu melipat gandakan kesaktian pemiliknya. Dan ini poin berbeda dengan kehidupan zaman sekarang yang kebanyakan orang sudah tidak mengerti tentang kebatinan dan spiritualitas perkerisan, yang hanya mengandalkan kekuatan kodamnya saja yang mengkultasi tuahnya. Seberapapun tingginya kegaiban keris dan berapapun banyaknya keris yang dimilikinya, keris-kerisnya itu akan tidak banyak bermanfaat bagi pemiliknya. Bahkan orang pemilik itu pun seringkali tidak bisa merasakan tuah dan manfaat dari keris-kerisnya. Sekian video dari saya terkait pertanyaan dari senior yang menanyakan tentang sisi tuah dan empuh. Semoga bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa share jika video dari saya bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.